But what is to come is beyond our mind. The world has changed. It's Kong. We're the last of his kind. What's he doing here? Kong's calling for people. Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan, saya Boy yang akan bawakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan diberi kemudahan rezeki. Sebelumnya, Mimin informasikan jika konten ini mengandung full spoiler. Film ini berjudul Godzilla x Kong The New Empire yang dirilis tahun 2024. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Scene dimulai setelah pertarungan Godzilla melawan Kong diperlihatkan saat ini Kong yang telah berada di Hollow Earth tengah diburu oleh beberapa ekor serigala, dan dengan cerdiknya Kong memanfaatkan jebakan di sana untuk mengalahkan serigala pemburu tersebut. Alhasil semua kawanan serigala itu kocar-kacir pergi menghindari Kong, lalu ia pun menyantap serigala barbeque. Terlihat Kong seperti kebingungan mencari kawanannya. Tak jauh dari sana terdengar auman suara yang ia kira adalah suara dari gorila, sehingga ia mendatangi asal suara tersebut. Saat sampai di sana, ternyata suara spesies mirip kodok yang menghasilkan suara itu. Tampak Kong begitu kesepian dan sangat sedih tak kunjung menemukan kawanannya. Scene beralih, Dr. Island Andrews yang sedang mempresentasikan tentang kehidupan Kong saat ini yang sudah berpindah di sisi lain bumi yaitu Hollow Earth. Sementara di permukaan bumi, Godzilla yang merasa mempunyai tanggung jawab melindungi dunia atas. Ia berusaha melawan setiap titan yang memberontak dan mengganggu kenyamanan manusia. Di sisi lain, di pos pemantauan Monarch yang sedang meneliti Hollow Earth beserta memantau kegiatan Kong di sana. Saat itu terdeteksi seismik di sektor 05, terjadi longsor dan gelombang elektromagnetik yang membentuk suatu objek menyerupai piramida. Mengetahui hal itu, semua kru bertugas segera mencari informasi sesegera mungkin. Sementara dari pantauan mereka juga melihat kegiatan Godzilla yang sedang tertidur setelah pertempurannya. Saat ini, Jia yang kita ketahui teman akrab Kong telah bersekolah di Monarch School. Jia yang merupakan gadis introvert dan mendapat penglihatan tanpa sengaja menulis gambar gelombang yang mirip piramida sebelumnya. Kemudian sang guru menyerahkan gambar tersebut ke Dr. Eileen yang saat ini menjadi ibu sambung baginya. Kemudian di rumahnya, Dr. Eileen menyamakan gambar tersebut dengan gelombang yang ia temukan, namun ia belum memahami hal itu. Saat itu juga terjadi goncangan di pos 1, tempat pengawasan Monarch untuk Hollow Earth. Di sisi lain, Dr. Island pergi ke tempat Burn, yang saat ini berprofesi sebagai konten kreator atau ahli konspirasi yang juga mempunyai pengetahuan mengenai Kong dan Godzilla. Dr. Island meminta bantuan Burn karena semua ilmuannya tak bisa memecahkan simbol ditemukan dari hasil diskusi itu. Burn mampu memecahkannya. Namun Burn meminta syarat kalau ia bisa memecahkannya, ia harus ikut pergi ke Hollow Earth karena ia ingin membuat dokumentasi yang bisa ia buktikan kepada pengikutnya jika Hollow Earth benar adanya. Whoa. What? Godzilla is on the move again. Di sisi lain, Godzilla terbangun dari tidurnya. Dia merasakan kalau Kong akan tiba ke permukaan, yang ternyata feelingnya benar. Kehadiran Kong lah yang membuat Godzilla terbangun dikarenakan Kong naik ke permukaan yang dikendalikan oleh Godzilla. Kehadiran Kong membuat mereka tampak heran mengapa Kong keluar, dan terlihat Kong amat kesakitan karena sedang sakit gigi bukan patah hati. Mengetahui hal itu, Trapper beraksi. Ia pergi mengecek Kong yang sudah dibius dan mengangkat giginya yang terinfeksi. Kemudian Dr. Island mengucapkan terima kasih kepada Trapper karena telah membantu Kong yang sedang kesakitan dan mengganti gigi Kong dengan gigi palsu besi vibranium yang kuat. Tampak dia begitu senang dengan kehadiran Kong saat ini. Sementara itu, Burn berhasil memecahkan simbol itu. Ia menjelaskan kalau simbol itu memiliki pola yang sama dengan kejadian yang berlalu, dan simbol itu merupakan permintaan bantuan dari seseorang. Setelah menunjukkan hal ini kepada pemimpin Hampton, Dr. Island akhirnya ditunjuk untuk memimpin misi mencari sumber panggilan itu di Hollow Earth.
Sementara itu, Jia bersikeras ingin ikut, maka Dr. Island, Trapper, dan Mikhail bersiap akan berangkat. Tak lama kemudian datanglah Burn yang menagih kesepakatan sebelumnya untuk ikut bersama mereka. Dengan suasana menegangkan, akhirnya mereka memasuki Hollow Earth, sembari dipimpin oleh Kong. Terlihat suasana di Hollow Earth begitu indah dengan berbagai spesies di dalamnya. Mereka pun merubah warna pesawat untuk berbaur dengan burung lightning di sana. Di sisi lain, Godzilla menyerang pangkalan nuklir Rusia dan menyerang semua energi nuklir yang ada di sana, sehingga Monarch menganggap jika saat ini Godzilla sedang bersiap-siap dari sebuah ancaman. Tim Monarch akhirnya sampai di Hollow Earth dan sampainya di pos penelitian, mereka mendapati jika pos penelitian sudah hancur lebur. Yang mereka temukan hanyalah sebuah kamera CCTV beserta bekas cakaran yang sangat besar, yang membuat mereka segera pergi dari sana. Di waktu yang sama, Kong masuk ke dalam lubang yang runtuh sebelumnya untuk mencari tahu ada apa di dalamnya. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah rongga bumi yang belum tersentuh oleh manusia sama sekali. Dan di sana Kong bertemu dengan sesama spesiesnya, yaitu Mini Red Kong. Namun Mini Kong menyerang dan memancing Kong kepada kawanannya. Kawanan Mini Kong yang ada di sana langsung menyerang Kong tanpa ampun, tapi Kong dengan mudah berhasil mengalahkan mereka semua seorang diri. Kong kemudian menanyakan lokasi para kera berkumpul kepada Mini Kong, sehingga Mini Kong yang terus dipaksa akhirnya mau menunjukkan jalan menuju kawanannya. Sementara itu, Dr. Island bersama lainnya akhirnya tahu penyebab hancurnya pos penelitian dari rekaman CCTV. Namun tiba-tiba pesawat mengalami gangguan yang diakibatkan dari sinyal misterius, sehingga mereka akhirnya memutuskan mendarat untuk mencari tahu sumber sinyal tersebut. Mereka semua akhirnya berjalan kaki karena pesawat tak bisa terbang lebih jauh lagi. Bernie yang ada di sana sangat takjub karena ocehan di podcastnya bukanlah omong kosong belaka. Tak lupa juga ia merekamnya sebagai bukti kepada para pendengarnya. Tak lama kemudian, Trapper merasakan sesuatu yang aneh dan menyarankan untuk memutar. Namun sang pilot menghiraukan perkataan Trapper sehingga ia pun akhirnya tewas dimakan hidup-hidup oleh monster berbentuk pohon. Sementara itu, saat ini Godzilla sudah mulai bergerak menuju Antartika untuk melawan Titan bernama Tiamat. Karena dengan mengalahkan Tiamat, Godzilla bisa mendapatkan kekuatan yang sangat kuat untuk menghadapi ancaman selanjutnya. Kembali ke Dr. Island, mereka menemukan reruntuhan peninggalan suku Aiwi yang lebih tua dari yang ditemukan di Skull Island. Jia kemudian menekan tombol rahasia dan mengarahkan mereka semua menuju sebuah tempat rahasia dan mereka mulai memasuki tempat tersebut. Di sisi lain, Kong dan Mini Kong memutuskan untuk beristirahat, tapi ternyata Kong sudah dijebak oleh Mini Kong sehingga Kong harus melawan belut raksasa yang membuat Kong cukup kesulitan. Tapi meski begitu, Kong mampu mengalahkannya. Karena hal itu, Mini Kong akhirnya tidak takut lagi kepada Kong dan mulai mengakui serta menghormati Kong. Kembali ke Godzilla yang saat ini sudah sampai di Antartika. Tiamat yang menyadari keberadaan Godzilla langsung menyerangnya secara membabi buta. Namun Godzilla dengan mudah mengalahkannya dengan semburan apinya. Sementara itu, Island dan kawan-kawan tiba-tiba dicegat oleh beberapa orang yang ternyata mereka adalah suku Aiwi yang ada di rongga bumi. Mereka kemudian dibawa ke markas suku Aiwi yang berada di bawah batu kristal, sekaligus di sana terdapat lubang yang bisa menghantar mereka langsung ke dunia permukaan. Ratu dari suku Aiwi bernama Vala akhirnya datang. Jia pun kemudian dilihat masa lalunya dan Vala akhirnya sadar jika Jia berasal dari Skull Island.
Pada akhirnya, Ailen mengetahui jika sinyal bantuan selama ini berasal dari suku Aiwi yang meminta bantuan. Kemudian, Vala meminta mereka dibawa ke tempat ritual, dan di sana Ailen menemukan sebuah fakta jika dulunya bangsa Kong adalah pelindung rongga bumi, sedangkan bangsa Godzilla pelindung dunia permukaan. Hingga akhirnya Titan yang bernama Scar King berniat menguasai dunia permukaan, yang menyebabkan peperangan antar Godzilla dan juga bangsa Kong. Namun, Godzilla berhasil menjebak Scar King beserta sukunya di rongga bumi yang lebih dalam. Dalam ramalan, jika seorang Iwi dari Skull Island akan datang untuk menyelamatkan suku Iwi yang berada di rongga bumi, yang tak lain adalah Jia yang dapat membangkitkan Titan Mothra, sang penjaga suku Iwi sekaligus bumi. Di sisi lain, Kong hampir sampai di kawanan Kong yang berada di gunung berapi. Namun setelah sampai, Kong dibuat terkejut karena para kawanan kera di sana dipaksa untuk mengerjakan sesuatu oleh sesama spesiesnya, sehingga membuat Kong geram dan memukul salah satu kera. Akibat perbuatannya, pemimpin di sana yaitu Scar King sangat marah akan kedatangan Kong. Namun Kong tak gentar sama sekali dan mencoba menantang Scar King sehingga membuat Scar King tertawa. Pada akhirnya pertarungan antara Kong pun terjadi. Kong dengan kapaknya dan Scar King dengan cambuk tulangnya beserta sebuah kristal di ujungnya. Pertarungan tersebut membuat tangan Kong terluka, namun meski begitu, Scar King berhasil dibuat terpojok. Sehingga Scar King mengeluarkan Titan kuno yang ditangkapnya bernama Zemo, yang mengeluarkan semburan es dengan sebuah kristal di tangannya. Sedikit informasi teman-teman, Zemo ini adalah salah satu Titan terbesar atau Titan legenda yang membangun peradaban di Hollow Earth. Kristal di tangannya, Scar King mampu mengendalikan Zemo untuk melawan Kong sehingga tangan Kong pun terluka. Tapi beruntung Mini Kong memberi arahan kabur sehingga Kong pun dikejar-kejar oleh anak buah Scar King. Kong akhirnya terpojok dan tersisa satu jebakan, namun para kera sudah menyadarinya. Tapi beruntung Mini Kong membantu dan berhasil menumbangkan anak buah Scar King. Di sisi lain, Godzilla menetap di sarang Tiamat untuk menyerap radiasi di sana. Sementara itu, Barney terus merekam kegiatan yang ada di suku Iwi. Sehingga Trapper menegurnya karena takutnya jika rekaman itu tersebar luas, maka akan banyak orang yang akan datang dan mulai mengganggu suku Iwi. Di waktu yang sama, Ailen turut senang melihat Jia bisa bermain dengan anak-anak seumurannya, dan ia sendiri sudah siap jika ingin menetap di sana. Tapi tak lama kemudian, Kong berhasil menemukan lokasi tersembunyi mereka berkat keberadaan Jia dan satu anak buah Scar King yang selamat membuntuti Kong, dan ia segera melaporkan kepada Scar King jika di tempat itu terdapat sebuah celah untuk menuju ke dunia permukaan. Dengan membawa Zemo, Scar King dan anak buahnya bergegas menuju tempat Kong. Di sana mereka akhirnya sadar jika tangan Kong luka parah akibat semburan es dari Zemo. Sedangkan Mini Kong sendiri bergegas keluar untuk berjaga-jaga. Trapper kemudian mengecek dan mendapati jika tangan Kong kena efek semburan Zemo yang berakibat kerusakan pada saraf di tangannya. Tak ada pilihan lain, Tremor menggunakan alat prototipe untuk peningkatan kekuatan Titan yang berada kebetulan ada di pesawat Pos 1. Sementara itu, Godzilla akhirnya terbangun dengan penampilan barunya dan juga kekuatan barunya, sedangkan Scar King sudah mulai mendekat. Singkat cerita, Trapper sudah membawa alatnya dan segera dipasangkan ke Kong, dan ternyata itu adalah sebuah sarung tangan besi yang sudah dilengkapi obat yang seketika mampu menyembuhkan tangan Kong. Tentu saja, Kong sangat senang karena bisa menggunakan tangannya kembali. Karena tak bisa melawan Scar King seorang diri, Kong pun menuju permukaan untuk meminta bantuan Godzilla. Godzilla yang tak jauh dari sana menyadari keberadaan Kong dan segera menghampirinya.
Sementara itu, Jia dan suku Aiwi lainnya sudah melakukan ritual agar Jia bisa membangkitkan Mothra. Benar saja, sesuai ramalan, Jia berhasil membangkitkan Mothra yang akan melindungi mereka. Di sisi lain, Godzilla menganggap Kong sebagai musuhnya, sehingga pertarungan antara Godzilla dan Kong pun kembali terjadi, sehingga membuat piramida di Mesir seketika hancur lebur semuanya. Tetap saja Kong kalah telak dan akan dihabisi oleh Godzilla, tapi beruntung Mothra segera datang dan menghentikan Godzilla dan mencoba menjelaskan semuanya kepada Godzilla, sedangkan Vala mulai menyatukan kristal untuk menghilangkan gravitasi dalam beberapa menit dan akhirnya mulai menjatuhkan benda-benda yang berterbangan agar Scar King tak bisa mencapai permukaan. Scar King yang sudah ada di sana sedikit terhambat oleh beberapa hewan yang sudah dipancing oleh Trapper, dan Zemo juga menyembur kristal agar memperlambat hilangnya gravitasi. Tak lama kemudian Godzilla dan Kong pun akhirnya datang, sehingga pertarungan yang sesungguhnya terjadi dengan sangat epik. Tak hanya itu, Mothra juga turut membantu. Pertarungan tersebut membuat para Titan terlempar ke dunia permukaan seketika sampai Scar King segera menyuruh Zemo membekukan dunia permukaan. Tapi beruntung Kong Godzilla dengan cepat menghentikan mereka berdua. Pertarungan kembali terjadi dengan sangat dahsyat. Kong sempat terpojok saat berebut kristal milik Scar King, tapi beruntung Mini Kong datang menghancurkan kristal tersebut menggunakan kapak milik Kong yang tertinggal. Seketika membuat Scar King tak bisa apa-apa tanpa Zemo. Karena sudah bebas, Zemo pun memilih membukukan Scar King dan Kong langsung menghabisinya hingga hancur berkeping-keping. Setelah pertarungan yang sangat melelahkan, Kong bersama Mini Kong dan juga Zemo kembali ke kawanan kera untuk menjadi pemimpin baru. Sedangkan Godzilla memilih kembali ke Colosseum untuk beristirahat. Sedangkan E-Island dan kawan-kawan akan kembali ke dunia permukaan. Island juga sudah bersiap untuk berpisah dengan Jia, namun ternyata Jia lebih memilih ikut dengan Island dibanding menetap di dunia Hollow Earth. Baiklah guys, itulah akhir cerita Godzilla x Kong The New Empire 2024. Semoga kalian semua terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.